Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat kop surat resmi di Microsoft Word. Bagi sahabat yang baru bergabung, yuk subscribe channel ini karena subscribe sahabat membuat kami semangat untuk terus berbagi. Tampilan kop surat resmi kurang lebih seperti ini. Di sini ada nama yayasan, ada logo, ada nomor akte notaris, kemudian ada alamat, dan terakhir di sini ada kontak. Kemudian ada garis seperti ini ya. Di sini ada nomor, ada lampiran, ada hal, tanggal, dan kepada yang terhormatnya di sini. Nah, untuk membuatnya kita bisa mulai dengan membuat lembar kerja baru. Klik blank dokumen. Nah, di sini pertama kita atur dulu kertasnya. Atur kertas kita bisa mengaturnya di menu layout. Kemudian atur kertas dengan yang kita inginkan. Kita akan menggunakan kertas A4. Nah, kemudian marginnya kita atur juga. Saya menggunakan margin ini. Nah, setelah pengaturan kertasnya kita sudah atur, sekarang kita mulai mengetiknya. Pertama, kita masuk menu home dan kita rata tengah. Kita tulis yayasan atau instansi yang akan kita buatkan kop suratnya. Misalkan enter. Nah, kemudian baris berikutnya itu adalah akte notaris, nomor notaris ya. Kemudian kita enter. Nah, berikutnya adalah alamat dari si yayasan atau instansi ini. Kemudian yang terakhir adalah nomor kontak person, di sini telepon. Nah, sekarang kita atur ukurannya. Yang pertama yayasan, yang nama yayasan kita blok, kemudian kita perbesar hurufnya. Misalkan 24. Kemudian kita bold, kasih bold. Nah, kemudian kita perhatikan di sini ada jaraknya terlalu lebar ya. Nah, ini jarak yang lebar ini kita bisa aturnya kita blok terlebih dahulu. Kita blok, kemudian kita masuk ke menu home. Nah, di sini di menu paragraf, di bagian paragraf ini ada tanda panah kebalik. Nah, kita klik di sini. Nah, kita lihat di bagian spacing after. Nah, di sini kita ganti menjadi 0. Kemudian oke. Maka hasilnya seperti ini. Langkah berikutnya kita tambahkan logo dari si yayasan atau instansi ini. Di sini logonya ya. Caranya kita masuk ke menu insert, kemudian picture, kemudian this device. Dan kita masukkan logonya, insert. Nah, logonya ada di sini, kita atur di sini. Nah, kemudian kita pilih yang ini. Nah, maka kita bisa mengaturnya. Nah, untuk mengecilkan ukurannya, kita bisa masuk ke menu format, kemudian di bagian di daerah crop sini, ini kita bisa atur. Nah, di sini kita atur misalkan menjadi 3 cm. Nah, maka logonya akan mengecil sendiri sesuai ukuran yang kita atur di sini. Nah, ini logonya sudah jadi.
tahap berikutnya adalah menambahkan garis bawah di sini. Nah, garis bawah kita bisa membuatnya di menu insert. Kemudian adalah shape. Nah, kemudian di sini ada light. Nah, kemudian kita tempatkan kursor di sini, diklik sambil ditahan shift. Kenapa ditahan shift? Agar garisnya lurus. Kalau shiftnya dilepas, nah nanti garisnya belok-belok macam kayak gini. Makanya kita perlu menekan shift agar memastikan garis yang kita buat itu lurus. Nah, seperti ini. Nah, untuk mengatur garis yang kita buat tadi, kita bisa mengaturnya di menu Shape Outline. Kemudian pilih warna hitam, warnanya hitam. Masih sini, kemudian di bagian Weight kita klik bagian More Line. Nah, maka akan muncul kotak pengaturan seperti ini. Nah, di sini kita bisa menggantinya dengan model garis yang biasa kita temukan di kop surat. Pakai yang ini. Nah, ini garis duanya tidak kelihatan karena ininya masih kecil, kita tambahkan. Nah, kan kelihatan kan? Kita kasih 4 saja ya, sehingga garisnya berubah menjadi dua seperti dua garis ya. Garis pertama tebal, garis berikutnya tipis. Kemudian jika sudah pengaturan warnanya di sini. Nah, kemudian kita close saja. Nah, berikutnya kita nomor surat. Nomor surat. Nah, nomor surat cara penulisannya adalah yang pertama, ini surat yang keberapa? Misalkan surat yang pertama berarti kita klik 101 garis miring, kemudian singkatan dari ini, dari nama instansi. Sini berarti singkatannya adalah YM2. Kemudian garis miring. Kalau di sini namanya misalkan Yayasan Kunci Cahaya misalkan. Nah, di sini berarti YKC. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian garis miring berikutnya adalah bulan dan tahun. Bulan, kemudian sekarang bulan Januari berarti 01 garis miring, tahunnya adalah 2001. Nah, kemudian di bagian sini ini adalah tempat dan tanggal surat ini diedarkan. Sekarang tempatnya di Tangerang, tanggal. Sekarang adalah tanggal 19 Januari 2021. Kemudian kita enter. Nah, setelah nomor, di bawah nomor itu ada lampiran. Lampiran ini adalah jumlah lampiran yang kita sertakan bersama surat resmi ini. Misalkan di bawahnya ada foto-foto atau ada fotokopian, itu jumlahnya ada berapa halaman. Nah, nanti ditulisnya di sini. Tapi kalau tidak ada lampirannya, kita kasih kosong. Nah, berikutnya adalah perihal. Perihal itu tujuannya si surat ini buat apa? Misalkan pemberitahuan. Nah, kita enter, baru di bawahnya adalah kepada siapa ini surat ditujukan. YTH. Nah, di bawahnya nama dan seterusnya. Nah, ini adalah cara membuat surat resmi, kop surat resmi di Microsoft Word. Nah, namun cara seperti ini kita hanya bisa mendapatkan dalam satu halaman saja. Jadi kalau kita enter ke halaman berikutnya, ini kita harus membuat ulang kop surat lagi. Nah, biar kop surat ini otomatis, tidak perlu menulis atau membuat di setiap halamannya, caranya adalah pertama kita blok semua kop surat ini. Kemudian
klik Ctrl X untuk mengcopy-nya. Kemudian kita klik kanan di bagian atas ini. Kemudian edit header. Nah, setelah itu baru kita Ctrl V. Nah, maka sekarang si kop surat ini berada di area header. Nah, seperti ini. Kemudian jika sudah, kita double klik bagian area sini. Nah, sekarang kita tes, kita scroll bawah, maka secara otomatis kop surat ada di halaman berikutnya. Nah, kita klik lagi ke bawah, enter lagi. Nah, di halaman berikutnya juga ada. Nah, kita lihat. Nah, lihat. Jadi ketika kita buat lembar kerja baru, secara otomatis kop surat ada di setiap halaman. Nah, itu adalah cara mudah membuat kop surat otomatis di setiap halaman. Nah, sampai di sini usai sudah pelajaran kita kali ini, yaitu membuat kop surat resmi otomatis di Microsoft Word. Jika sobat suka dengan video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar tidak tertinggal pelajaran menarik lainnya. Saya Imdu Samsun undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.